Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi akidah akhlak bab 3, akhlak mahmudah. Terdapat beberapa akhlak mahmudah. Yang pertama yaitu jujur. Jujur berhubungan erat dengan tindakan dan ucapan. Orang yang dapat menjaga kejujuran akan mendapat teman dan rizki yang banyak. Orang jujur kalau berbicara selalu benar. Kejujuran menunjukkan jalan kebenaran sampai menuju jalan ke surga. Apabila kejujuran sudah tidak dipegang lagi dan para pemimpin berakhlak tercela, suka berdusta atau bohong, apalagi kalau hal itu dilakukan penguasa, maka dunia ini akan mengalami kehancuran. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, jika amanah atau kejujuran telah hilang, maka tunggulah kehancuran. Sahabat bertanya, bagaimanakah hilangnya itu? Nabi bersabda, jika diserahkan perkara itu kepada orang yang bodoh, bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Perilaku jujur harus ditanamkan sejak kecil, sebab orang yang terbiasa berlaku jujur setelah dewasa akan terbiasa berlaku jujur. Yang kedua yaitu teguh pendirian. Dalam hidup itu sejak lahir sudah menghadapi tantangan. Ada yang besar, ada yang kecil. Orang yang teguh pendirian akan menghadapi semua tantangan itu. Keberhasilan berperilaku teguh pendirian akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka tetap tenang, bersyukur, sabar, tawakal, serta beribadah kepada Allah. Sebagai pelajar harus teguh pendirian dalam menempuh pelajaran, seperti belajar tepat pada waktunya. Ada keperluan apa saja, urusan sekolah paling diutamakan. Mengerjakan soal-soal ulangan, selalu percaya atas hasil usahanya sendiri, dan puas serta bangga atas hasilnya. Berapa saja nilai yang diperolehnya. Orang yang teguh pendiriannya akan mendapatkan kesuksesannya, sehingga bermacam-macam ajakan yang mempengaruhi agar hilang atau berkurangnya keteguhan pendiriannya sama sekali tidak ditanggapi. Firman Allah surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadwar innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah teguh pendirian atau jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakannya. Ketiga yaitu adil. Adil adalah sifat terpuji yang harus dimiliki umat Islam. Adil adalah berbuat sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang telah terjadi. Orang tua yang adil akan memperlakukan anak-anaknya dengan sama, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang sulung maupun yang bungsu. Seorang guru yang adil pada murid-muridnya akan memberikan kasih sayangnya, tidak membeda-bedakan murid yang pandai atau yang tidak pandai. Begitu pula seorang pemimpin kepada rakyatnya, kaya atau miskin diperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Dalam Islam ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat adil dan bijaksana, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab.
Sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, apabila ada dua orang yang meminta diadili olehmu, maka janganlah memutuskan perkara itu kepada orang yang pertama sebelum mendengar keterangan dari orang yang kedua. Dengan demikian, tahulah engkau bagaimana caranya harus mengadili. Keempat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh taat kepada Allah adalah mengerjakan sholat 5 waktu atau kali sehari semalam, mengeluarkan zakat kalau sudah sampai pada nisabnya, berpuasa Ramadan, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat, hendaknya dikerjakan dengan khusyuk dan tawadhu, sehingga membawa hikmah dan manfaat serta pahala besar dari Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa, lakukanlah dengan baik dan penuh harapan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kamu. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.